akan mengikuti IHMPA. Sebelumnya, silakan saat teduh dulu ya. Puji Tuhan, hari ini Tuhan sudah beri kita kesehatan, ya kan Kak Tere? Tentunya juga bersyukur buat nafas yang sudah kita hirup, sehingga pagi hari ini dengan penuh sukacita kita akan mengikuti IHMPA. Mari kakak ajak untuk berdiri. Akan pujikan, dengar, hai kawanku. Dengan hai kawanku, suara Tuhanku memanggilmu selalu, hai datang padaku. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan kalau telah memberkati kami semua dari kami tidur hingga kami dapat bangun di pagi hari ini. Ya Tuhan, berkatilah IHMPA kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya supaya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, silakan duduk. Kita akan pujikan karena kasih-Nya padaku. Kita baca Mazmur 118 ayat 28 dan 29. Mari kita baca bersama-sama. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita pujikan ajar aku mendengar seperti Samuel. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, beri hikmat buat kami agar kami boleh mengerti akan firman-Mu hari ini yang sudah dipersiapkan oleh kakak layan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Hari ini Kak Nunung tetap ditemani sama Kak Tere. Hari ini kita kembali belajar tentang firman Tuhan. Jangan lupa Alkitabnya ya. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Imamat 8 ayat 1-10. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan dan lembu jantan, korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi.
Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Amin. Tema kita pada hari ini ialah pendengar dan pelaku hidup kudus. Kitab Imamat ini berisikan peraturan-peraturan untuk beribadah dan upacara-upacara keagamaan bangsa Israel pada zaman dulu. Juga untuk para imam, kaum Lewi yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Dicatat di dalamnya bahwa kitab ini secara khusus memuat perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel. Dan yang menjadi pokok dalam kitab ini ialah kesucian atau kekudusan, bagaimana umat Israel harus hidup beribadah supaya tetap mempunyai hubungan baik dengan Tuhan. Dalam bacaan hari ini ada dua tokoh, yaitu Musa dan Harun. Siapa Musa itu? Siapa Harun itu? Mari kita perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini adik-adik gambar silsilah Musa dan Harun. Bapak Yakub disebut juga Israel, mempunyai 12 orang anak laki-laki, disebut sebagai 12 suku Israel. Salah satu anaknya bernama Lewi atau suku Lewi, mempunyai 4 orang anak, Yokebed, Gerson, Kehat, dan Merari. Gerson dan Merari masing-masing mempunyai 2 orang anak. Kehat mempunyai 4 orang anak, yaitu Amran, Yishar, Hebron, dan Uziel. Amran menikah dengan Yokebed, dan Tuhan mengaruniakan 3 orang anak, yaitu Miriam, Harun, dan Musa. Nah, adik-adik, ternyata Harun kakak Musa yang terlahir dari suku Lewi, dan suku Lewi itu dikhususkan oleh Tuhan untuk menjadi imam, orang yang bertugas di dalam bait Allah. Pada pasal 8 sesuai dengan bacaan kita hari ini, Musa diperintahkan Allah untuk menguduskan Harun dan anak-anaknya agar dapat memenuhi tugas sebagai seorang imam. Nah, Musa melakukan semua yang Tuhan perintahkan secara benar. Adik-adik harus tahu, kalau mau melakukan tugas dengan benar seperti Musa, maka jangan bermain-main saat mendengarkan perintah dari Tuhan. Tahukah adik-adik bahwa tidak mudah untuk Musa melaksanakan setiap perintah Tuhan secara benar, karena Tuhan menyampaikan setiap hal secara tepat
dan terperinci. Musa tentunya harus benar-benar mendengarkan dengan baik, karena tugas pengudusan bukanlah hal yang mudah. Musa juga tentunya harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Wah, sepertinya tidak mudah ya. Ayo, kita belajar untuk mendengarkan setiap pesan ataupun perintah dengan cara yang benar. Apa adik-adik tahu caranya? Coba sebutkan. Tidak membantah orang tua. Ya, betul sekali. Jangan membantah atau memotong pembicaraan orang tua. Ketika melakukan sesuatu juga harus dengan sungguh-sungguh. Adik-adik juga harus belajar hidup kudus seperti Musa, dengan cara hidup yang baik, menjauhi larangan Tuhan, dan taat dalam melakukan firman Tuhan. Ingat adik-adik, untuk menjaga hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan, kita harus selalu rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin ikut IHMPA, taat, dan dengar-dengaran akan orang tua. Mari kita membaca 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman-Nya oke nggak? Oke nggak? Oke dong. Oke banget. Firman Tuhan hari ini membuat kita untuk semakin bersemangat, semakin bersukacita, dan tentunya tetap TAAT. Apa katanya? Taat. Taat dong. Tentunya kita akan respon firman Tuhan hari ini. Kita akan pujikan tiap orang yang mendengar. Boleh tepuk tangan adik-adik. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tak rubuh. Syukur. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Engkau telah memberikan kesehatan buat kami. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami tercinta Indonesia. Tuhan berkati Bapak Presiden beserta dengan jajarannya. Tuhan beri hikmat Tuhan, mampukan Presiden kami agar boleh menangani kasus COVID-19 ini dengan baik. Dan banyak orang yang sembuh lewat vaksin yang akan segera beredar. Tuhan berkati kami sebagai anak layan. Tuhan berikan hikmat buat kami, mampukan kami untuk terus dengar-dengaran akan Engkau, akan orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ayo mari saatnya kita akan beri persembahan. Jangan lupa apa Kak Tere persembahannya? Amplopnya. Dimasukkan di amplop ya. Terus
titipkan mama atau papa. Untuk mama papa kasih ke gereja. Mari kita pujikan, aku bawa dan berikan. Berdoa adik-adik. Tuhan, terima kasih buat persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat bagi orang yang memerlukan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati majelis gereja kami yang mengelolanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saatnya hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Jangan lupa, setiap minggu kakak-kakak selalu ingatkan tetap patuhi apa ya Kak Tere? Protokol kesehatan dari pemerintah. Tentunya, jangan lupa untuk apa Kak Tere? Pakai masker, jaga jarak, makan makanan yang sehat, jangan yang aneh-aneh. Di rumah aja, jangan keluyuran. Iya, benar yang dikatakan Kakak Tere ya adik-adik. Kita harus tetap jaga kesehatan kita supaya kita terbebas dari penyakit yang ada. Oke? Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan pujikan Bapa antarlah kami. Sambil berdiri adik-adik. Berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami. Tuhan, saat ini kami akan kembali ke dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat buat kami dan tetap akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk adik-adik, saat teduh dulu ya. Terima kasih sudah mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Ebenezer Surabaya. Tuhan Yesus memberkati. Say good night.